Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Raffi Jodi dengan NIM 2410 3132 10003. Jadi pada video ini saya akan menjelaskan tugas ujian akhir semester mata kuliah data analitik dalam akuntansi. Jadi data yang digunakan pada sheet ini yaitu data penjualan kereta api pada PT Express Indonesia, yaitu periode 1 Desember 2025 sampai 31 Desember, dengan kota keberangkatan satu yaitu Jakarta. Nah, di sheet ini jadi metode analisis yang saya gunakan adalah analisis deskriptif. Apa sih analisis deskriptif itu? Jadi analisis deskriptif adalah metode analisis data yang bertujuan untuk menggambarkan atau menjelaskan karakteristik data apa adanya tanpa menarik kesimpulan umum atau pengujian hipotesis. Nah, di sheet ini terdapat tabel data penjualan tiket yang sudah diolah. Ini tabelnya yang berisi kode, kelas, dan jenis kereta, serta harga tiket. Nah, langkah selanjutnya kita di sini akan mengisi kolom-kolom yang kosong dengan menggunakan rumus yang sudah saya buat. Jadi untuk kota tujuan ini pertama-tama kita isi. Jadi kota tujuan ini mengambil huruf terakhir. Contohnya di sini B atau di sini Y, S dan seterusnya. Jadi contohnya ini B sama dengan, kita masukkan rumusnya, if right B6 satu digit dari belakang. Jadi jika huruf terakhirnya sama dengan B, maka hasilnya adalah Bandung. Jika huruf terakhir di kolom kode tiketnya sama dengan S, maka hasilnya adalah Surabaya. Jika tidak dua-duanya, maka hasilnya adalah Yogyakarta. Tutup kurung. Kita enter. Nah, di sini berhubung huruf terakhirnya B, maka hasilnya Bandung. Kita tarik ke bawah aja untuk menyalin rumusnya. Oke, kita dapat sudah untuk kota tujuan. Sekarang kita beralih ke kelas. Untuk kelas di sini menggunakan rumus VLOOKUP. VLOOKUP di sini berdasarkan huruf yang ada di depan, yang paling depan. Contohnya di sini X, di sini E dan lain sebagainya dan seterusnya. Nah, kita ambil contoh di sini. Kita ambil huruf paling depan. Left X. Tabel array-nya kita blok dari sini.
Kita kunci dulu menggunakan F4. Lalu kita ambil kolom kedua 0. Tutup kurung, kita enter. Nah, di sini hasilnya eksekutif karena huruf depannya X sesuai dengan tabelnya. Tabel referensi. Jika X maka eksekutif. Kemudian kita salin aja sampai bawah. Lalu kita lanjut ke nomor kursi. Nomor kursi ini diambil dari 3 digit dari huruf kedua. Yaitu contohnya di sini yaitu 070. Nah, inilah 3 digit dari huruf kedua. Menggunakan rumus MIT B6 huruf kedua sebanyak 3 digit. Kita enter. Di sini hasilnya 070 sesuai dengan kode tiket. Sekarang kita lanjut ke bagian kolom jenis kereta. Jadi jenis kereta ini diambil dari huruf kelima dari kode tiket, yaitu di sini contohnya E. Kita menggunakan rumus horizontal lookup. Lookup kolom kode tiket. Kita menggunakan rumus MIT kolom kode tiket. Nah, untuk tabel array-nya kita blok dari jenis keretanya saja, yaitu di sini dari L sampai Express. Kemudian kita kasih 2 baris kedua dan 0. Tutup kurung, enter. Nah, di sini dapat hasilnya yaitu Express sesuai dengan kode tiket. Huruf yang ada di kode tiket. Kita tarik ke bawah aja. Mohon maaf, ada kesalahan. Mohon maaf karena belum dikunci. Kunci menggunakan F4. 2 0. Kita salin ke bawah lagi. Oke, sudah ketemu hasilnya. Kita pindah ke jumlah tiket. Nah, jumlah tiket ini diambil dari huruf kedua dari belakang, yaitu 2. Contohnya di sini 2, di sini 5, di sini 4. Itu adalah jumlah tiketnya. Kita menggunakan rumus value. Kenapa menggunakan rumus value? Karena untuk mengalihkan dengan tarif. Jadi kita mencari total bayar itu menggunakan jumlah tiket dikali dengan tarif. Karena kalau tidak menggunakan rumus value, itu tidak kedeteksi sebagai angka, melainkan sebagai teks. Jadi kita masukkan rumus value MIT. Kita ambil dari kolom B6 kode tiket. Digit ke-6 sebanyak 1 digit. Tutup kurung 2 kali, kita enter. Nah, di sini hasilnya 2 sesuai dengan di kode tiket. Kita salin saja ke bawah. Selanjutnya di sini kita akan mencari di bagian tarif, yaitu berdasarkan huruf yang ada di depannya. Di sini contohnya X. Kita menggunakan rumus VLOOKUP. VLOOKUP left, klik kode tiket 1, karena kita hanya ingin mengambil satu huruf di depan. Nah, kemudian kita blok tabel array-nya. Nah, kita bloknya bagian dari huruf E ini sampai angka 200.000. Kemudian kita lock menggunakan F4. Nah, kemudian kita menggunakan rumus if.
Nah, kita mengambil huruf kelima dari kode tiket. Di sini contohnya E. Menggunakan rumus Smith, kita klik kode tiket, kolom kode tiket, baris digit kelima. Nah, jika digit kelimanya itu hurufnya L, maka hasilnya yaitu kolom ketiga dari tabel referensi. Lanjut, kalau huruf kelimanya kita menggunakan rumus Smith, kita klik kode tiketnya 5 sama dengan, jadi kalau huruf kelimanya adalah A, maka hasilnya adalah kolom keempat. If meet B6 lagi itu sama dengan E, yang ketiga adalah E, maka hasilnya kolom kelima. Kita kasih tutup kurung, kita kasih angka 0, kita enter. Nah, di sini hasilnya yaitu 200.000 sesuai dengan yang ada di tabel referensi. Kita salin saja sampai bawah. Lanjut kita ke bagian total bayar. Nah, total bayar ini gampang. Kita mengalihkan kolom jumlah tiket dengan kolom tarif. Rumusnya sama dengan, kita klik saja di jumlah tiket, kemudian bintang, dan di kolom tarif. Kita enter aja, lalu kita salin ke bawah. Nah, untuk diskon itu kita menggunakan pajak, untuk diskon kita menggunakan rumus if H6. Jadi kalau jumlah tiketnya itu lebih dari sama dengan 5, maka J6 total bayarnya itu dikalikan dengan 15%. Nah, if lagi di bagian H6-nya lebih besar sama dengan 3, maka total bayarnya di kolom J6-nya kita kalikan dengan 10%. 10%. Jika tidak dua-duanya maka 0. Kita tulis saja 0, tutup kurung, kita enter. Nah, berhubung jumlah tiket pada baris pertama ini 2, maka tidak ada diskon, tidak dapat diskon. Kita tarik saja ke bawah. Nah, kita bisa lihat hasilnya. Ini contohnya, kalau kita lebih dari sama dengan 5 membeli jumlah tiketnya, maka 500.000 ini dikali dengan 15%, yaitu hasilnya 75%. Kita tulis di sini 15%. Mohon maaf, bukan. Itu untuk bagian pajak. Jadi bagian pajak ini kita menggunakan pajak 11%. Nah, rumusnya jika total bayarnya, jadi rumusnya itu total bayar dikurangi dengan diskon. Nah, dikalikan dengan
11%. Kita lock menggunakan F4, kita enter, maka hasilnya 44.000. Kita salin saja. Untuk total akhirnya kita jumlahkan dari awal, yaitu total bayar, total bayar dikurangi dengan diskon ditambah dengan pajak. Nah, kita sudah dapat hasilnya, kita salin ke bawah. Untuk fasilitasnya ini kita kalau jenis kelasnya itu bisnis, maka mendapatkan fasilitas snack. Jika jenis kelasnya eksekutif, maka mendapatkan fasilitas selimut dan wifi gratis. Kalau ekonomi tidak mendapatkan fasilitas apa-apa. Jadi kita menggunakan rumus if E6 bisnis, maka mendapatkan snack. Kita if lagi, klik kolom E6, itu eksekutif, maka menghasilkan selimut dan wifi. Jika tidak kedua-duanya, maka kita kasih strip saja, tutup kurung, kita enter. Nah, berhubung di sini kelasnya eksekutif, maka mendapatkan fasilitas selimut dan wifi. Kita salin ke bawah saja. Nah, berhubung tabel data penjualan ini sudah selesai, kita akan lanjut ke bagian pivot table. Jadi langkah pertama untuk membuat pivot table adalah memblok seluruh data penjualan. Kita blok aja sampai bawah. Kemudian klik insert pivot table. Selanjutnya kita pilih lokasi pivot table pada sheet baru. Kita klik OK. Nah, oke. Jadi bagi bagian jenis kereta ini, mana jenis kereta? Jenis kereta kita tarik ke dalam kolom bagian rows, dan kemudian kelas kita tarik ke bagian kolom. Nah, values ini kita menggunakan total akhir pembayaran, total akhir pembayaran. Kita masukkan ke value. Nah, kita mendapatkan hasil dari penjualan berdasarkan kolom ini, kolom kelas dan kolom jenis keretanya. Lalu kita akan membuat pivot chart. Pivot chart ini untuk memvisualisasikan data. Caranya kita blok saja, kemudian pivot chart, kita klik pivot chart. Nah, di sini kita gunakan ini aja. Kita oke. Ini menampilkan perbandingan total pendapatan berdasarkan kelas dan jenis kereta secara visual. Jadi kita lebih mudah memahami dibandingkan hanya menggunakan tabel. Nah, selanjutnya kita akan mencari pivot table yang lain, yaitu mencari jumlah tiket penjualan yang sudah terjual berdasarkan jenis keretanya dan juga jenis kelasnya. Nah, kita pilih insert pivot table, kita select,
Ini semuanya. Oke. Nah, kita memasukkan pada kolom columns itu kita memasukkan jenis kereta. Mohon maaf. Jenis kereta ini kita masukkan ke rows, baris, dan pada columns ini kita memasukkan kelasnya. Masukkan kelasnya. Di values kita memasukkan jumlah tiketnya. Nah, kita di sini bisa melihat total tiketnya dari masing-masing jenis kereta dan juga jenis kelasnya. Kemudian kita buat pivot chart-nya seperti yang tadi. Pivot chart. Ini kita klik OK. Nah, di sini kita bisa melihat pivot chart. Kita pindah ke sini. Jadi di sini sum of total akhirnya, di sini adalah sum of jumlah tiketnya. Nah, untuk melihat data lebih rinci, saya menggunakan fitur drill down. Jadi drill down ini dilakukan dengan cara mengklik 2 kali pada salah satu nilai total di pivot table. Misalnya nih, kita klik di sini 2 kali. Nah, di sini akan menampilkan drill down-nya. Fitur drill down ini membantu memastikan bahwa hasil pivot table yang berasal dari data itu valid. Kita klik lagi contoh yang lain. Nah, ini menampilkan jenis kereta lokal. Jadi sebagai kesimpulan, analisis data penjualan tiket PT Express Indonesia ini dilakukan menggunakan metode analisis deskriptif dengan bantuan pivot table pada Microsoft Excel. Pivot table, pivot chart, dan drill down membantu dalam meringkas, memvisualisasikan, dan juga menelusuri data transaksi secara efektif. Demikian penjelasan yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.